Oke. Eh, yang nomor 13 itu kemarin saya nyari rumusnya juga nggak dapat. Maka eh, kita pakai manual aja nih. Saya pakai manual. Mana ya? Ini tadi. Jadi kan dia barisan. Kalau barisan kan harus urut ya. U1, U2, U3, U4, U5-nya itu harus urut dari kecil ke besar gitu ya. Minimal 1, maksimal 5. Berarti kan kemungkinannya kalau di angka kembar kan kemungkinannya 1 semua, atau 2 semua, atau 3 semua, sampai 5 semua gitu ya. Nah ini ada 5 kemungkinan. Kemudian kalau yang belakang sendiri kita ganti nih, karena kan depan nggak boleh angka besar nih, ya kan? Nanti kebalik, maka satunya tetap di depan. Maka yang kita ganti yang belakang. Dengan syarat eh, U yang berdekatan, UN sama UN ditambah UN plus 1 itu tidak sama dengan 5, gitu kan syaratnya kemarin. Berarti eh, yang di belakang sendiri kita gantinya pakai 2, 3, sama 5. Kalau 4 kan jumlahnya 5, maka 4 nggak boleh kan? Maka di sini ada 3 kemungkinan. Kemudian eh, yang berikutnya, nah satu yang suku yang keempat ini kita ganti pakai angka 2 ya, berubah 2. Nah yang belakang ini bisa ganti-gantian. Tapi yang nggak bisa adalah 3, karena 2 sama 3 kan jumlahnya 5 gitu ya. Di sini ada 3 kemungkinan. Kemudian yang berikutnya, nah duanya di suku ketiga ini kita ganti pakai 2. Berarti suku ketiga dan keempat itu angkanya 2 semua. Nah sekarang suku yang kelima yang kita ganti-ganti. Berarti angka 3 yang nggak boleh di suku kelima ya. Gitu. Nah di sini ada 3 kemungkinan. Nah kemudian kalau angka 2-nya kita majukan di em, ini harusnya masuk ke sini ya. Ini harusnya masuk ke sini. Enggak usah deh, sini aja. Kemudian duanya kita majukan di suku kedua. Berarti 1, 2. Nah ini duanya kembar ada 2. Kemudian yang belakang 4 dan 5 gitu ya. Ini ada satu kemungkinan. Kalau 5-nya di suku keempat, kemudian 4-nya di suku kelima kan nggak mungkin. Urutannya jadi salah gitu kan. Pokoknya besar itu yang sebelah kanan sendiri. Oke, kemudian kita melanjutkan yang suku keduanya sudah 2 nih di bawah. Berarti yang satuannya yang diganti ya, angka 3 nggak boleh nih. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Kemudian sekarang kalau yang satunya ini diganti pakai 2 ya, 2 atau 3. Kalau 2 berarti ada 3, 2, 2, 2, 4, 5, atau 3, 3, 3, 4, 5. Ya udah, ini udah nggak ada lagi kemungkinan. Berarti kita tinggal jumlahin. Ternyata ada 20 kemungkinan gitu. Jelas yang ini? Ini rumusnya saya nggak ketemu pakai apa. Ini tadi saya coba pakai C kombinasi, tapi syaratnya apa? Kita hanya mensyaratkan di suku kelimanya doang kan? Tapi kan ini nanti juga diganti lagi kan angkanya. Jadi udahlah manual aja kalau soalnya kayak gini gitu ya. Oke, jelas? Ibu, saya Ya mau apa? Bu, Mm-mm. jadi dari sini kan tadi dari kemungkinan-kemungkinannya nggak boleh kalau misalnya dilihat di persamaan kedua itu Heeh, 1 sama 4 nggak boleh karena itu hasilnya 5. Tapi heeh. kalau di bawahnya kan 1 sama 5 itu udah lebih dari 5. Itu gimana Bu? Hmm, nggak apa-apa. Kan bukan jumlahnya yang disyaratkan cuman ini doang. Pokoknya jumlahnya nggak boleh sama dengan 5 itu doang. Jadi yang jumlah yang lainnya nggak usah dipedulikan ya. Misalnya 2 tambah 5 kan yang harus lebih kecil dari 5 itu adalah sukunya, bukan jumlahnya. Oke, jelas Patrick? Oke Bu, jelas. Oke. Tondi pagi sudah datang ya? Ibu, Oke. Ini jelas ya?
Tondi ya, nomor berapa ini kemarin? 13 ya? Mas Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang nomor 14. Nah, ini kemarin. Oke, ini kemarin gambarnya. Nah, ini ternyata harus pakai rumus. Harus pakai rumus di mana ya? Kita kan dia syaratnya W itu adalah lingkaran dalam segitiga ABC. Kemudian EF itu dua satuan, FG adalah tiga satuan. Panjang AE dapat dinyatakan dalam P akar Q per R. Nah, Q-nya kan kemarin udah dapat satu ya. Kemudian FPB dari P dan R itu adalah satu. Oke, kita geser ke sini. Ya. Nah ini, saya gambar lagi kemarin. Ini ternyata memakai teorema power of point. Nah, ini saya juga nggak terlalu paham ini. Sifatnya itu ini, berlaku ini. Jadi, em, A, E, A. Nah, ini. A ke E, perbandingannya sama A dan F. Nah, ke sini. Ini sama ini itu sama dengan AE berbanding ini. Jadi kayak kesebangunan gitu ya. Jadi pertama patokannya adalah AE. Kenapa? Karena AE yang mau dicari gitu kan. AE berbanding AF itu sama dengan AE berbanding AG gitu ya. Ini sifatnya. Jadi kita harus tahu sifat ini. Nah, maka ini kita kali silang, berarti kita dapat persamaan ini. AE dikali AG itu sama dengan AF dikali AE. Nah, tadi di soal kan diketahui bahwa EF ini adalah 2, kemudian FG adalah 3. Nah, kita tinggal substitusi, berarti, oh ini nih, ada sifat titik potong lagi nih. Yang kedua, ada 2 nih. Kalau enggak ini ya enggak paham ya, memang enggak ngerti. Nih, AE itu adalah EF ditambah FG, EF ditambah FG, jadi AE ini ya. Bagiannya adalah EF ditambah FG dibagi FG dikali EF. EF dikali EF. Susah ya. Coba sih dia berasal dari apa? Berarti kan AE dibagi EF. Benar nggak? Sama dengan EF tambah FG dibagi FG. AE, AE, eh, oh ya, AE dibagi EF itu sama dengan EF berbanding FG. Ya sudah, kita ikuti aja ya. Saya juga nggak paham ini maksudnya apa. Nah, kita ikuti aja rumusnya nih. Ini rumus berarti. EF itu kita substitusi 2, FG itu 3. Ya udah, tinggal dikali ketemu nih. Ya kan? Ini kan 10 per 3. Padahal tadi di soalnya kan P akar Q per R. Nah, ya udah berarti pasti ada ini kan tadi mula-mula adalah 10/3. Nah, padahal ada akarnya. Ya udah Q-nya 1, P-nya 10, R-nya 3. Jadi P tambah Q tambah R-nya adalah 10 tambah 1 tambah 3. Jadinya 14. Gitu. Soal ini berarti harus tahu ini dan ini perbandingannya. Apakah jelas maksudnya?
Terus yang di kotak ini kita harus tahu nih, bahwa AE berbanding AF itu sama dengan AE berbanding AG gitu ya. Asal lingkarannya adalah lingkaran dalam segitiga ABC gitu ya. Kemudian AG itu adalah garis yang memotong lingkaran di dua titik gitu ya. Jadi E dan F adalah dua titik potong antara garis AG dan lingkaran gitu. Kemudian yang ini AE itu sama dengan EF ditambah FG dibanding FG. FG itu berarti yang tidak di dalam lingkaran ya, bukan tali busur ya. Kalau EF kan tali busur nih. Nah, ini yang dibagi yang di luar eh, tali busur, tetapi yang bukan dari titik sudutnya gitu ya. Dikali EF, dikali tali busurnya gitu ya. Jadi tali busur ditambah perpanjangan dibagi perpanjangan dikali tali busur gitu ya. EA itu yang dari titik sudut ke titik potong lingkaran gitu. Oke, jelas ya. Kalau nanti nggak paham, ini saya juga nggak paham jelasin rumusnya dari mana. Ini berdasarkan sifat. Oke, jelas ya. 14 ya. Kita lanjut. 15. 15. Nomor 15. 15 ini ternyata dia harus memakai turunan fungsi. Nah, caranya adalah ini kan ABC. Kita ke sini kemarin saya coret-coret nomor berapa? Kok balik? Ini 13, ini 15 ya. Nih, nomor 15. Nah, tadi ini nih. Kan diketahui A plus B plus C itu adalah 24. Kemudian 24 dibagi A tambah 24 dibagi B tambah 24 bagi C itu adalah 36. Nah, kita misalkan kalau 24 dibagi A itu adalah X, 24 dibagi B itu adalah Y, 24 dibagi C adalah Z, maka dari sini kita peroleh X tambah Y tambah Z sama dengan 36, gitu kan? Ini ya. Kemudian, kan tadi kalau 24 per A itu sama dengan X, berarti A itu adalah 24 dibagi X dong, ya kan? Kita mau substitusi ke persamaan yang pertama ini loh. Ini kan persamaan pertama, ini persamaan yang kedua, gitu. Dan kalau ini tadi, Y kan 24 per B, berarti B adalah 24 per Y gitu kan. Ini tinggal ditukar letaknya ya, teman-teman ya. X sama A ditukar letaknya. Y sama B ditukar letaknya. Z sama C ditukar letaknya. Nah, kemudian ini substitusi ke persamaan satu. Nah, maka kita peroleh A itu adalah 24 per X. B itu adalah 24 per Y. C itu adalah 24 per Z. Nah, ini sama dengannya adalah 24. Nah, kemudian dari persamaan ini, karena yang mau kita maksimumkan adalah A kuadrat plus 24 per A, maka, nah ini kita substitusi nih. A ini pakai yang ini tadi nih. 24 per X kuadrat ditambah 24 dibagi 24 per X. Kemudian kita dapat ini kita anggap sebagai fx-nya gitu ya. Karena kan A-nya udah berubah jadi X ya. Jadi variabel bebasnya adalah X. Kemudian ini samakan penyebutnya, kuadratkan dulu ya. 24 kali 24, 576 dibagi X kuadrat tambah 24. Kemudian ini semua dikali sama X kuadrat gitu ya. Yang atas dikali sama X kuadrat, yang bawah juga dikali sama X kuadrat. Maksudnya supaya tidak pecahan gitu ya. Ini dikali X kuadrat berarti tinggal konstanta. 24 dikali X kuadrat, 24 X kuadrat.
24 per X dikali X kuadrat jadi 24X gitu ya. Nah, ini fungsinya. Kemudian, supaya maksimum, jadi kayak misalnya nih, kita mau cari, kita pindah tempat. Saya jelaskan. Jadi, kalau misalnya nih, ada fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 4. Nah, kita mau cari titik ekstrimnya nih, ekstrimnya. Atau nilai balik ya. Nilai baliknya, minimumnya. Nilai minimumnya berapa? Nah, selama ini kan kita belajarnya, ya udah kita cari titik baliknya gitu kan. Rumusnya apa? XP itu adalah min B per A gitu kan. Berarti min 5 per 2 kali, ini 2A. 2 kali 2, jadinya 5 per 4 gitu kan. Nah, kemudian YP-nya ini substitusi ke sana gitu kan. Berarti F 5 per 4 sama dengan 2 kali 5 per 4 pangkat 2 min 5 kali 5 per 4 plus 4 gitu kan. Jadinya 2 kali 25 per 4 kuadrat 16. 25 per 4 tambah 4 gitu kan. Jadinya ini dibagi 28. Jadinya berapa? Per 8 berarti 25 min 50 ya. 50 plus 32. Nah, jadinya adalah min 25 tambah 32 dibagi 8. Jadinya adalah berapa nih? 7 ya. Nah, ini adalah nilai minimum. Masalahnya ini tadi kan fungsinya pecahan, susah kan? Nah, maka kita pakai turunan dengan cara turunan. Kita masih fungsi yang sama ya, supaya nanti tahu caranya. Berarti kita nilai minimum dicapai saat stasioner, saat grafik stasioner. Stasioner itu apa? Stasioner itu saat grafik tidak monoton naik, tidak monoton turun gitu ya. Berarti artinya dia stasiun itu kan berhenti kan. Nah, kapan grafik naik? Saat F aksennya positif. Nah, F aksen itu apa? Ini adalah gradien. Gradien grafik ya. Kalau gradien grafiknya positif lebih dari 0, maka ini monoton naik. Naik. Nah, kalau nanti F aksennya, gradiennya itu negatif, berarti dia saat turun gitu ya. Monoton turun. Berarti saat stasioner kapan? Nah, stasionernya itu saat stasioner saat F aksen X-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kan gradiennya itu 0, berarti saat dia berhenti gitu ya. Atau pergantian antara naik dan turun. Ya kan, antara naik dan turun pasti ada saat dia 0 dulu gitu kan. Nah, inilah dia akan mencapai minimum atau maksimum. Tergantung kurvanya ya. Kenapa ini tadi saya menanyakan minimum? Karena nilai A lebih besar dari 0, maka kurva senyum gitu kan. Tapi nanti kalau A-nya negatif, maka dia cemberut gitu kan. Nah, maka ini max jadinya. Kalau senyum berarti minimum gitu kan. Nah, maka kita turunkan coba fungsinya ya. Dari fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 4. Kita turunkan. Cara nuruninnya gimana? Nah, aturan turunan adalah rumusnya f X sama dengan AX pangkat N, maka F aksennya adalah A dikali N, X-nya pangkatnya berkurang 1. Pangkat N berkurang 1.
min 1. Jadi turun, derajatnya turun gitu ya. Nah, di sini 2x pangkat 2 itu berarti A-nya 2, N-nya 2. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 2 kali X-nya pangkat 2 min 1 gitu ya. Nah, kalau yang ini pangkat 1. Berarti min 5 kali 1, X pangkat 1 min 1. Nah, yang ini 4 konstanta itu adalah X pangkat 0 gitu ya. Berarti plus 4 kali 0. X-nya pangkat 0 min 1. Ya udah 0 aja yang belakang ya. Maka dia F aksennya adalah 4x min 5. Karena X pangkat 0 adalah 1 gitu ya. X pangkat 0 adalah 1. Nah, begitu. Nah, ini kita sama dengankan 0, maka kita dapat 4x sama dengan 5, X-nya sama dengan 5 per 4. Nah, ini adalah XP. Nah, sama kan nih? Tuh, itu. Nah, cara mencari nilai minimumnya sama, substitusi ke kurva mula-mula gitu ya. Ini X-nya, belum nilainya. Dia baru pembuat stasioner gitu ya. Atau pembuat minimum XP itu. Ini pembuat minimum. Karena yang disebut nilai adalah Y gitu ya. X itu hanya domain. Domain itu adalah yang menentukan nanti nilai si Y-nya, pasangannya. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini kita substitusi ke persamaan kurva mula-mula. Ya hasilnya sama pasti. F5 per 4 gitu ya. Caranya sama. Berarti 25 per 4 pangkat 2 min 5 pangkat 5 kali nah, plus 4. Nah ini pasti 7 per 8 juga. Gitu. Ini kalau yang dia yang bentuknya polinom, bukan pecahan. Nah sekarang kalau yang ini pecahan. Ini tadi bentuknya pecahan. Nah, ini bentuknya pecahan fungsinya, ya kan? Ada rumusnya lagi. Nah, kalau pecahan itu, saya kasih contohnya di sini dulu, supaya nanti paham. Turunan fungsi pecahan. Itu pakai ini ya Bu, kaidah hasil bagi ya Bu. Apa? Yang Quotient jadi, rule. nah, pakai U per V gitu. Jadi nanti rumusnya adalah F aksen X-nya adalah U aksen dikali V dikurang V aksen kali U dibagi V kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nggak bisa langsung U aksen dibagi V aksen. Nggak boleh. Nggak ada aturannya. Begitu ya. Ini rumusnya. Nah, berarti contoh. Contoh dulu ya. Kalau Fx itu adalah 2x min 3 per 5 min x, maka F aksennya adalah, nah, maka kita tentukan dulu U-nya yang mana? Yang 2x min 3, U-nya yang atas ya. Nah, kita cari U aksennya. Caranya pakai rumus yang ini tadi. Nah, jadinya ini kan pangkat 1, jadi 2 ya. X-nya langsung habis ya. Terus min 3 konstanta tadi, hasilnya 0 kan? Iya kan? Maka udah 2 aja gitu. Kemudian V-nya adalah 5 min X. V aksennya adalah turunan dari konstanta 0. Ini pangkat 1, jadi min 1. Gitu ya. Terus masukkan ke rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen dulu, berarti 2 dikali V. Ini dikali ke sana, ini dikali ke sini. Tuh, hilang. 5 min X. Ini kenapa ada aksennya? Oke. Dikurang. Ini jangan ditambah ya. Kalau ditambah itu kalau turunan fungsi perkalian. Turunan fungsi perkalian. Fx sama dengan U kali V. Maka F aksennya adalah
U aksen V plus V aksen U. Nah, ini rumus yang perkalian. Gitu. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang ini. U aksen V, oke, berarti min 1 kali U 2X. Ini kenapa sih ada aksennya sih? Salah ya? Gak ada ya? Oke, min 3. Nah, kemudian per V-nya adalah 5 min X dikuadratin. Nah, terus sama dengan dikali ke dalam berarti 10 min 2X. Ini min kena min jadi plus ya. Jadi plus 2X min 3 dibagi 5 min X kuadrat. Nah, ini hilang. Jadinya adalah 7 per 5 min X kuadrat. Ini hasil derivatifnya, turunannya ya. Nah, sekarang kita ke soal yang tadi. Yang dari sini jelas ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke, kita ke soal yang Bu, tadi. Ya, apa? enggak, maksudnya saya jelas. Oke, yang ini ya, kita ya. Mana tadi? Ini. Nah, karena ini fungsinya adalah fungsi pecahan, maka kita pakai yang tadi itu. Nah, ini kan. Agar maksimum, maka f aksen x-nya harus sama dengan 0. Dia adalah stasioner. Gitu. Maksimum minimum itu stasioner ya. Em, U-nya adalah yang 576 ditambah 24 X kuadrat. Nah, ini jadi U. Kemudian U aksennya berarti ini konstanta. Berarti turunannya 0. Nah, ini 24 dikali 2. Jadinya 48. Pangkatnya berkurang 1 ya. Karena pangkat 2 berkurang 1 jadi pangkat 1. Gitu. Kemudian V-nya yang bawah yang 24X. Nah, ini V aksennya berarti X-nya jadi pangkat 0. Jadi 24. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. U aksen kali V dikurangi V aksen kali U dibagi V kuadrat. Maka jadinya adalah U aksen 24 dikali V-nya 24. Kemudian U aksen, salah deh. U aksen itu 48X dikali, gini nih, gini ya, gini, biar nggak salah. 24 dikali sama yang 576 ditambah 24X kuadrat dibagi V kuadrat 24X dikuadratin gitu ya. Jangan cuma X-nya yang dikuadratin ya, 24-nya juga ikut dikuadratin. Nah, nanti kalau kalian ketemu angka-angka yang besar begini, jangan dikali ya. Malah ini dipecah nih 48-nya jadikan 2 kali 24 ya. Nah, kemudian nanti kita coret-coretin. Ini min, jangan lupa jangan coretnya separuh doang. Kalau kita coret 24 di sebelah suku depan, maka suku tengah kita coret 24, suku belakang kita coret 24 gitu ya. Sama 24 bawah 1 gitu ya. Masih lagi nih 24-nya, berarti coret suku depan, suku tengah, suku belakang sama 24 di penyebutnya gitu. Nah, sekarang 24-nya udah habis semua. Sudah sederhana, kita tinggal tambahin. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Berarti tinggal 1x kuadrat. Min 24 dibagi x kuadrat. Kemudian ini jangan kali silang, biarin aja. Kita faktorkan di atas bawah ya. Artinya apa? Kalau bawahnya ini nggak boleh 0 ya. Kalau 0 nanti jadi tidak terdefinisi gitu ya. Ini syaratnya x tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kita hanya bekerja di pembilang. Ini eh, karena 24 itu bukan angka kembar, ini kan pakai prinsip yang ini loh. A kuadrat min B kuadrat. Maka faktornya adalah A min B sama A plus B. Gitu ya. Karena yang di tengah nggak ada AB. Maka 1 min 1 plus dan angkanya harus sama. Kembar gitu ya. B-nya. Maka 24 itu adalah dari akar 24 kali akar 24 dong. Ya kan. 1 min 1 plus. Akar 24 itu adalah 4 kali 6 kan. Jadinya 2 akar 6. Gitu.
Jadilah X-nya kita dapat ketemu 2 akar 6 sama min 2 akar 6. Nah, ini belum kelar nih. Kita mau cari yang pembuat maksimum di mana. Maka kita buat garis bilangan nih. Kita buat garis bilangan yang memuat min 2 akar 6 sama 2 akar 6. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Kemudian kita uji titik. Tadi fungsinya adalah fx sama dengan 576 min 4, 8x per 24x. Benar enggak? Sebentar ya. Oh, salah 24 plus 2. Ini 24 plus 24x kuadrat. Nah, ini fungsinya tadi. Nah, kita uji titik. Jangan pakai 0, kan tadi x-nya nggak boleh 0 gitu kan. Maka kita uji titik pakai angka 1 gitu. 1 itu pasti lebih kirinya dari 2 akar 6 dong ya. Maka kenapa? Karena 2 akar 6 itu dari akar 24 gitu ya. Jadi 5 kurang gitu kan. Kalau akar 25 kan 5, berarti dia kurang dikit lagi. Maka 1 di sebelah tengah nih gitu ya. 1 substitusi ke sana, kita cari F1 sama dengan berarti 576 ditambah 24, 1 kuadrat tetap 1 dibagi 24 kali 1 tetap 24. Nah, ini hasilnya positif. Karena dia positif, maka area di tengah ini adalah area yang positif. Positif tadi apa? Ini gradien karena ini derivatif ya. Dia hasil dari turunan. Berarti dia, sebentar, kayaknya saya salah substitusi ya. Harusnya substitusi ke turunannya dong. Jangan ke sini ya. Ini sorry, sorry, salah, 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 salah. Hapus aja. Karena kita mau cari gradien. Jadi ke fungsi yang sebelum difaktorkan, jangan yang sudah diturunkan. Jangan ke fungsi mula-mula. Tuh. Jadi f aksen x-nya adalah x kuadrat min 24 per x kuadrat. Nah, kita mau uji titik pakai ini. Salah dulu. Nah, kita mau uji titik yang 1. Kita mau tes ini gradiennya min apa plus gitu ya. 1 kuadrat 1 dikurangi 24 dibagi 1. Jadinya minus ya. Kurang dari 0. Berarti turun gitu ya. Nah, ini minus nih gitu. Berarti di sini plus, ini plus gitu ya. Selang-seling aja karena kenapa selang-seling? Karena nggak ada akar kembar. Kecuali kalau ada akar kembar baru harus bikin cabang gitu ya. Kalau ini pasti selang-seling. Ini batas wilayah nih gitu ya. Nggak boleh diseberangi. Nah, artinya plus dia grafiknya naik. Nah, artinya min dia grafiknya turun. Plus lagi naik. Nah, ini gambaran grafiknya begini. Bukit, kemudian lembah. Nah, tadi yang ditanya adalah maksimum kan? Maksimum berarti ini pembuat maksimum nih. Pembuat maks. Maka kita substitusi min 2 akar 6 ke fungsi mula-mulanya tadi. Gitu ya. Berarti tadi fungsi mula-mulanya adalah 576 plus 24 x kuadrat dibagi 24x. Nah, kita mau cari nilai max. Adalah F min 2 akar 6. Gitu. Oke, jangan pakai yang ini ya, keliru. Ini karena dia lembah, maka dia pembuat minimum. Nah, gitu. Oke, kita masukkan 576 gini aja. 576 itu kan dari 24 kali 24, ya kan? Plus 24 kali min 2 akar 6 dikuadratin. Dibagi 24 kali min 2 akar 6. Nah,
Ini 24-nya coret 1 nih, ya kan, biar kecil. Berarti 24 ditambah ya, 24 nih, karena minus dikuadratin, ya kan? 2 akar 6 kan tadi jadi akar 24, ya kan? Akar dikuadratin hilang, jadi tinggal 24 itu. Berarti ini min, tetap min 2 akar 6. Nah, jadinya adalah 48 dibagi min 2 akar 6. Nah, ini coret dulu nih. 24 ya. Jadinya 24 per min ya. 6 akar 6. Gitu. Ini disederhanakan lagi. Jadinya, tapi kok minus ya? Salah nih. Kalau minus nggak jadi maksimum, maka ya udah kita substitusi ini berarti. Karena hasilnya minus ya. Ini minus. Berarti ini dibagi dulu nih, berapa? 4. Nah, berarti 4 akar 6.